welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu rangkaian produknya ya, rangkaian produk yang menurut aku nggak boleh banget ditinggalin waktu kita skincare. Nah, produknya apa? Tapi sebelum masuk ke videonya, pasti dulu kalian udah subscribe channel aku, terus nyalain juga notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, kalian semua bakal dapat notifikasi khusus dari aku. Pertama-tama aku minta maaf sebesar-besarnya. Seperti di video sebelumnya aku pernah megang mic kayak gini karena situasi di rumah aku ini lagi hujan dan aku juga menggunakan cahaya tambahan karena gelap. Lampu kamar aku tuh nggak seterang ring light yang sekarang aku pakai. Jadi mohon maaf kalau misalnya di video ini ada kekurangannya ya, maklumin aja, masih YouTuber pemula. Kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan. Jadi produk yang aku maksud itu adalah sunscreen. Siapa di sini nggak pernah pakai sunscreen? Atau skip bagian sunscreen karena lengket lah atau apalah. Ingat loh, sunscreen itu penting pol banget buat kulit kita. Nah, gimana itu? Kenapa bisa jadi penting? Nah, simak aja video ini. Kalau gitu kita langsung aja ke pembahasannya. Sunscreen adalah salah satu produk perawatan kulit atau biasanya kita sebut dengan skincare yang berbentuk lotion, krim, gel, spray, bahkan stick yang digunakan untuk melindungi kulit dari sinar radiasi UV, baik UVA atau UVB. Nah, apa sih bedanya UVA dan UVB? Nah, UVA ini menimbulkan dampak yang buruk banget bagi kulit kita karena si sinar ini dapat menembus awan, kaca dalam situasi siang, malam, baik itu dalam keadaan mendung, UVA ini bisa menembus. Dampak yang ditimbulkan dari sinar UVA ini pada kulit adalah kulit kita itu gampang banget terjadi penuaan atau biasanya kita sering disebut dengan penuaan dini. Nah, sedangkan UVB adalah sinar matahari yang memiliki gelombang lebih kecil daripada UVA. Nah, UVB ini juga tidak bisa menembus awan dan tidak bisa menembus kaca. Namun, radiasi pada UVB itu lebih berbahaya dibandingkan UVA karena dapat memerahkan kulit kita waktu kita terpapar sinar UVB. Nah, biasanya kita sebut dengan sebutan sunburn. Sunscreen juga terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kategori sunscreen physical. Sunscreen physical ini bekerja membentuk lapisan kulit baru di atas kulit kita untuk melindungi kulit kita itu dari paparan sinar matahari, kayak dia memantulkan sinar matahari itu supaya nggak menembus lapisan kulit terdalam kita. Sunscreen kategori ini biasanya mengandung bahan aktif seperti titin oksid dan titanium dioksid. Kategori kedua yaitu sunscreen chemical. Kategori ini membentuk lapisan kulit baru juga di atas kulit kita yang fungsinya untuk menyerap sinar UV itu agar tidak sampai atau agar tidak terserap oleh kulit terdalam kita. Nah, sunscreen ini biasanya kita sebut dengan nama sunblock. Nah, sedangkan sunscreen yang dijual di pasaran itu biasanya itu adalah penggabungan dua kategori sunscreen yang aku jelaskan tadi, kayak udah di mix gitu supaya cocok sama kondisi kulit kita. Nah, biasanya sunscreen yang di pasaran itu sudah disesuaikan sama jenis dan masalah kulit, jadi udah beda-beda nih kategori-kategorinya, tapi biasanya adalah campuran dari kedua kategori yang aku jelaskan tadi. Nah, apa aja nih manfaat dari sunscreen ini? Sunscreen ini sebenarnya banyak banget manfaatnya, bahkan bisa dibilang sama orang-orang ini adalah kunci dari keglowingan muka kita. Kalau gitu kita bakal ngebahas singkat aja deh, apa sih fungsi-fungsi utamanya si sunscreen ini. Jadi fungsi si sunscreen ini yang pastinya adalah melindungi kulit kita dari sinar matahari. Karena kalau kita terlalu banyak terpapar sinar matahari, nah itu berdampak buruk juga untuk kulit kita. Dampak pendek dari sinar matahari yang keserap sama muka kita itu, kulit di bagian wajah kita itu bakalan kemerahan, bahkan belang, bahkan ada yang mengelupas, sehingga biasanya bakalan terasa perih. Sedangkan jangka panjangnya, sinar matahari ini dapat mempercepat proses penuaan dini yang mengarah ke kerutan, flek hitam, dan buruknya kalian bakalan terkena kanker kulit.
Yang kedua, mencegah kulit kita untuk terbakar, karena apabila kita kebanyakan beraktivitas di luar ruangan, kulit dapat terbakar karena terlalu panas atau terlalu lama terkena paparan sinar matahari. Yang kedua, mencegah warna kulit kita itu kayak nggak merata, kayak belang-belang gitu. Yang keempat, mencegah terjadinya komedo dan jerawat. Wow, ternyata sinar matahari itu merupakan salah satu penyebab terjadinya atau munculnya si komedo. Dan bagi kalian yang mudah banget berjerawat, nah itu kalian harus banget menggunakan sunscreen, karena ini juga berpengaruh kepada kesehatan kulit kalian. Yang kelima, yaitu mencegah penuaan dini seperti yang aku jelaskan sebelum-sebelumnya tadi. Yang keenam, mencegah terjadinya dampak yang paling buruk, yaitu adalah kanker kulit. Jika terkena radiasi UVB, kemungkinan kulit kita itu bakalan terjadi sunburn atau kemerahan. Nah, sunburn atau kemerahan ini merupakan salah satu tanda kerusakan kulit atau kerusakan DNA sel kulit. Kalau misalnya DNA sel kulit kita rusak, maka ada kemungkinan bahwa kulit kita itu bakalan terjadi kanker kulit. Nggak mau kan, makanya pakai sunscreen. Diketahui bahwa pemakaian sunscreen ini tidak memandang usia, mau di usia belasan, 20-an, 30-an, bahkan 50-an, karena kulit itu perlu perlindungan dari sinar matahari. Walaupun kadang kita menganggap sinar matahari itu ya udah sinar matahari biasa aja, tapi ternyata di balik dari kata sinar matahari itu mengandung banyak penyebab penyakit kulit. Nah, makanya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Terus gimana cara kita memilih sunscreen yang cocok untuk kulit kita? Karena diketahui sekarang banyak banget jenis atau produk sunscreen yang dikeluarkan. Jadi aku punya tips untuk kalian untuk memilih sunscreen. Jadi tips yang pertama itu kalian harus paham dulu jenis dan kondisi kulit kalian, karena banyak produk sekarang yang sudah menyesuaikan atau mencantumkan produknya bahwa ini cocok loh buat kulit berjerawat, ini cocok loh buat kulit kering. Jadi disesuaikan sama komposisi si sunscreennya. Terus yang kedua, kalian juga harus memperhatikan SPF yang ada di dalam sunscreen itu, karena angka di SPF pada sunscreen itu diperuntukkan untuk tingkatan seberapa kuatnya si SPF ini menangkal dari sinar matahari. Nah, segitu dulu video kali ini. Seperti biasa, sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk klik like atau jempolnya. Terus kalian komen juga di bawah kira-kira kita bahas apa di video selanjutnya. Dan share juga video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya, karena di setiap minggunya ada satu video baru menemani kalian di setiap minggu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.